Ini adalah tahun 8000 sebelum Masehi di Mesopotamia. Mesopotamia terletak di Asia Barat di antara dua sungai, Tigris dan Eufrat. Sebenarnya itulah arti dari Mesopotamia di antara dua sungai. Pertanian sedang berkembang dan orang-orang sudah memiliki peternakan kecil yang terdiri dari beberapa kambing dan domba untuk diambil susunya. Yuk kita perhatikan orang ini, dia sedang memerah susu kambingnya tapi ada yang mengalihkan perhatiannya. Beberapa kambingnya lepas, tentu saja dia pergi mencarinya. Susu kambing pun terabaikan di bawah sinar matahari dan memanas. Beberapa jam kemudian, peternak itu kembali dengan kambing-kambingnya, tapi astaga, susunya sudah mulai asam. Sayang sekali kan? Tapi ya kita coba aja deh. Sang peternak juga tidak punya pilihan lain. Orang-orang tidak bisa pergi ke toko untuk membeli susu baru di zaman milenium ke-8 sebelum Masehi. Jadi, asam dalam susu telah mengubah protein menjadi gumpalan lembut. Sang peternak mencobanya, dan begitulah aku dilahirkan. Iya, aku. Keju. Ya, bisa dibilang salah satu nenek moyangku. Itu adalah gumpalan keju lembut pertama, tapi itulah permulaannya. Sebenarnya itu awal yang cukup sukses dan sebuah terobosan besar. Kamu bisa bayangin pada masa itu tidak banyak variasi produk yang tersedia. Tidak ada permen atau keripik dan bahkan kentang. Bahan-bahan makanan itu baru ada beberapa milenium kemudian. Namun, sama seperti saat ini, banyak orang pada masa itu punya alergi terhadap laktosa. Dan belum ada susu kedelai serta jenis susunan laktosa lainnya untuk menggantikan produk aslinya. Sementara keju, meski masih merupakan produk susu dengan manfaat yang sama dengan susu, mengandung lebih sedikit laktosa sehingga lebih aman di perut dan juga lezat tentu saja. Bonusnya, keju dapat disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama, jadi akan tetap ada makanan bahkan selama musim dingin. Mesopotamia memang tidak dingin, tapi setidaknya ada tempat lain. Pada akhir zaman perunggu, keju telah menjadi produk penting di kapal-kapal dagang. Mereka mengirimkannya ke seluruh Mediterania Timur dan sekitarnya. Tentu saja orang-orang mulai mencari cara baru untuk membuat keju yang lebih banyak dan yang lebih baik. Gak lama kemudian mereka menemukan benda ini. Perkenalkan, rennet diproduksi di dalam perut kambing, anak sapi, dan domba muda, tapi hanya ketika hewan-hewan ini masih kecil dan minum susu. Kemudian ketika tumbuh dewasa dan mulai mengonsumsi rumput, rennet pun tidak ada lagi. Jadi apa hubungannya dengan aku si keju? Nah, temanku si rennet ini punya kekuatan super. Dia membantu memecah zat tertentu dalam susu dan membentuk massa yang padat. Dengan kata lain, rennet mempercepat pembekuan. Begitu rennet ditemukan, orang-orang dapat menghasilkan keju yang lebih keras. Iya, kerabat terdekatku. Dan orang-orang benar-benar terobsesi dengan proses ini. Selama Kekaisaran Romawi, rumah-rumah besar memiliki dapur terpisah khusus untuk produksi keju. Dibutuhkan sekitar 4,5 kilo susu untuk membuat setengah kilo keju, penyusutannya 10 kali lipat. Tapi itu sepadan kok. Keju menjadi populer di seluruh dunia dan masing-masing budaya menemukan cara sendiri untuk memproduksinya. Hal ini tidak hanya bergantung pada hewan yang ada di tanah mereka yang menentukan jenis susu yang digunakan, tapi juga bergantung pada kreativitas, praktik pembuatan keju dan proses penuaannya. Keju dapat dibuat dari susu sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, dan bahkan unta. Di Mongolia ada keju yak, Finlandia punya keju rusa kutub. Jadi setiap negara memiliki caranya sendiri dan menciptakan jenis keju sendiri. Sekitar abad ke-11, orang Yunani misalnya menemukan sepupuku keju feta. Keju ini terbuat dari susu domba dan kambing. Tapi saat itu keju ini belum punya nama. Kata feta yang berarti irisan mulai digunakan pada abad ke-17. Di zaman modern, nama ini dilindungi dengan merek dagang. Artinya hanya orang Yunani yang berhak menyebut keju mereka feta. Dan keju feta manapun harus memenuhi standar yang jelas untuk bisa disebut demikian. Tapi ada beberapa keju yang terdengar aneh bagi sebagian besar orang dan gak semua orang berani untuk mencobanya. Ada jenis keju yang disebut kazu marzu, sepupuku dari Sardinia yang dianggap sebagai makanan lezat.
Keju ini terbuat dari susu domba, sampai sini masih biasa aja ya. Tapi keju ini mengandung belatung hidup. Iya, kamu nggak salah, lalat bertelur di keju ini. Saat menetas, belatung-belatung itu akan memecahkan keju dan menciptakan konsistensi yang lembut. Yang berani mencoba keju ini harus memakannya saat larva masih hidup. Setelah itu, keju ini tidak lagi aman untuk dimakan. Jadi, apa kamu mau coba? Oke, aku akan cerita sedikit tentang sepupuku yang lain, yaitu keju cheddar. Keju yang satu ini sama-sama berasal dari Inggris dan Amerika Serikat. Keju ini terbuat dari susu sapi yang dipasteurisasi dan warnanya oranye. Awalnya warnanya oranye karena sapi-sapi saat itu mengonsumsi rumput yang kaya akan beta-karoten, elemen yang memberi warna pada cheddar. Jadi, cheddar berkualitas tinggi ditetapkan sebagai jenis keju berwarna oranye. Ketika keju cheddar yang dihasilkan mulai berwarna putih, produsen mulai mewarnainya dengan sengaja. Orang-orang masih melakukannya sampai sekarang dengan menambahkan tanaman anato ke dalamnya. Keju bervariasi dalam hal tingkat kekerasan, warna, dan rasa. Tapi, apakah kamu tahu yang umum di sebagian besar keju? Lubang. Lihat, aku juga punya nih. Jadi kenapa keju berlubang baik besar ataupun kecil? Itu karena cara pembuatan keju itu sendiri. Sebagian besar keju dibuat dengan menambahkan bakteri ke dalam susu dan lubang-lubang tercipta selama proses ini. Bakteri ini mengonsumsi asam laktat dan melepaskan gelembung gas kecil. Gelembung-gelembung tersebut terperangkap di dalam keju, kemudian meletus membentuk lubang-lubang kecil. Ukuran lubang-lubang itu bergantung pada suhu susu dan tingkat keasamannya. Sebagian besar keju Swiss memiliki lubang yang sangat besar. Keju ini dibuat pada suhu 21 derajat Celcius dan akan tetap seperti itu selama sekitar 6 minggu. Jadi keju ini sangat lembut dan gelembung-gelembungnya sangat besar. Selain itu, kamu mungkin pernah memperhatikan bahwa beberapa keju tertutup debu putih. Jangan khawatir, keju-keju ini nggak berjamur kok dan sangat aman untuk dimakan. Partikel debu ini disebut kristal kalsium laktat yang juga dikenal sebagai kristal keju dan ini menandakan bahwa keju tersebut kaya rasa dan umurnya sudah cukup. Setelah revolusi industri, manusia digantikan oleh mesin. Pabrik-pabrik yang memproduksi keju dibuka di seluruh dunia. Sekarang, 10.000 tahun setelah penemuan keju, sudah ada lebih dari 2.000 jenis keju. Mungkin yang jadi favorit di seluruh dunia adalah mozzarella. Keju jenis ini terbuat dari susu kerbau dan berasal dari Italia. Kamu mungkin berpikir Italia adalah negara yang paling banyak mengonsumsi keju, tapi kamu salah. Penggemar keju terbesar adalah orang Prancis dan Italia berada di urutan kedua. Selain itu, beberapa budaya memiliki tradisi yang aneh seputar keju. Sebagai contoh, sebuah kota di Inggris telah mengadakan kompetisi menggelindingkan keju setidaknya sejak abad ke-19. Catatan pertamanya berasal dari masa itu, tapi beberapa orang yakin hal ini telah berlangsung selama 6 abad. Jadi begini cara kerjanya. Ada sebuah bukit sepanjang 183 meter. Di puncaknya sebuah keju double Gloucester digelindingkan dan orang-orang mulai berlomba mengejarnya menuruni bukit. Orang pertama yang berhasil sampai ke bawah adalah pemenangnya dan akan mendapatkan keju tersebut. Meski bukan konsumen keju terbesar di dunia, orang Inggris juga sangat menyukai keju. Pada abad ke-19, Ratu Victoria mendapatkan sebongkah besar keju cheddar sebagai hadiah pernikahan. Beratnya lebih dari 544 kilo loh. Kayaknya juga nggak bakal habis untuk seumur hidup. Aku bisa aja nyeritain tentang sejarah-sejarahku, tapi sudah saatnya untuk mengakhiri. Aku punya beberapa tips yang bisa kamu ikuti kalau ingin menikmati kejumu. Jangan menyimpan keju di dekat produk yang beraroma kuat. Keju menyerap aroma lain dengan sangat baik sehingga akan mengacaukan aroma dan rasa asli kejumu. Jangan memotong keju non-pasteurisasi hingga kamu siap menyajikannya. Diamkan keju yang baru dikeluarkan dari kulkas selama setengah jam sebelum kamu menyajikannya, sedangkan untuk keju beku, keluarkan beberapa jam sebelumnya.